Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar hari ini. Sekarang kita berdiri dulu. Oke, kita bikin dulu sebelum memulai kegiatan ya. Tangan ke atas. Tangan ke tangan ke samping. Siap berdoa. Terputar. Ular melihat kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, satu menjadi dua, buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, satu menjadi empat, buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, satu menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, satu menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kiri, satu menjadi 10, siap berdoa. Oke, bisa dipimpin sama Mas Tirta doanya. Selanjutnya, Bu Dewi akan cek kehadiran siswa ya. Oke, Adrizam, Adiasa, Adis, Adita, Alvino. Oke, Alivia. Ya, Anindita, Aska, Dwi, Randa, Iklimatul,
Jihan, Koronuma, Nabiha, Natasha, Salsabila, Sela, Tirta, Viola, Vivian. Oke, sebelum kita mau mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Semuanya bisa berdiri. Ya. 3, 2, 1. Padamu negeri kami berjanji. Kami berbakti padamu negeri kami mengabdi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Gaya ada. Gaya apa? Gaya apa? Gaya magnet. Gaya tegang. Gaya listrik. Gaya gravitasi. Gaya gesek. Kemarin kita sudah praktek buat apa kemarin itu? Ketapel ya, ketapel. Ketapel itu pakai gaya apa kalau ketapel? Gaya tegas. Oke, kalau kalian main tempelan kulkas itu gaya apa? Gaya magnet. Kemudian kalau kalian mengayuh sepeda, gaya apa dan gaya? Gaya gesek. Gaya ototnya pas mulai nih. Gaya geseknya itu antara ban dengan jangan jalannya. Betul. Ketika kamu jalan pun sama. Ketika kamu jalan itu membutuhkan gaya apa? Gaya otot dan juga gaya gesek. Gaya geseknya antara apa sama apa? Jalan dengan alas sepatu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh gaya dalam kehidupan. Jadi, gaya itu berpengaruh apa ya? Oke, kita tonton dulu video berikut ini ya. Ini dengan mengenai jadi lebih baik atas sepeda dan kedua tangan yang menggunakan. Jadi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda bisa bergerak? Ya benar. Jadi harus mengalir pada sepeda. Sepeda adalah benar. Saya menggunakan sepeda untuk hidup. Jadi saya adalah langkah yang menunjukkan kepada saya dengan solusi bahwa yuk kita bahas mengenai saya. Saya adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia akan luar. Dia bisa berjalan, berlari, atau melompat agar bergerak pada kaki. Kedua jalan juga bisa bergerak tanpa ada otot dari tiga. Mereka efek akan dimulai ketika ada permukaan pada saat berjalan. Gaya saya yang menambah, tapi juga yang bergerak. Siapa akan ada efek antara kaki dan lantai. Dan yang ini bermanfaat karena kita tidak harus bergerak. Saya tidak yang menunjukkan kalau kita kalian di meja. Biasanya pada harus pakai meja yang lantai di meja lebih susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kita seperti di depan dengan roda. Bisa lebih mudah kan didorong. Ya, ada beberapa pada kaki meja akan mengalami daya dengan lantai. Gaya tegas dilakukan oleh benda elastis seperti karet. Maka memanfaatkan gaya tegas dari karet untuk melompat benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian besar, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya tegas. Gaya tegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya tegas adalah gaya yang menghasilkan lompatnya.
Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari bentuk magnet. Gaya magnet dimanfaatkan pada fisik gas supaya tertutup rapat atau bahkan pada kontak menggulirkan putaran. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari bumi. Semua benda tertentu akan terbawa oleh gaya gravitasi. Yang kalian perhatikan, manusia, hewan, semua benda akan tidak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan juga berbincang bertabrakan. Nah, jadi aja ya. Sekarang alasannya mengenai gaya berbeda. Kita di awal video, ini memberikan gaya ada fenomena yang saya dikali. Selain budaya, gaya diri bisa bergerak. Lima, gaya menyebabkan gaya berbeda. Bagaimana jika budi mengalami fenomena lebih cepat dari biasanya? Ya, gaya budi juga lebih cepat. Artinya, gaya dapat mengalami kecepatan lebih rendah. Semakin banyak gaya yang diberikan, semakin kecepatan rendah. Sebaiknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin juga kecepatan rendah. Setelah sudah dipenuhi, budi mengalami sepedanya dan bisa berhenti. Karena dia menjadi budi dengan gaya sepeda. Artinya, gaya menyebabkan banyak kebelah kemudian. Mungkin berani kemudian bermain sepak bola dengan kemudian mengeras arah bumi. Kemudian mereka lebih mengenal bola itu dari arah bumi. Setelah kemudian berhenti, kita memberi gaya bola. Yang diberikan memberi membuat bola bergerak. Selain tidak dari belakang benda, gaya adalah bisa membuat arah tidak benar. Kalau aku berbalik, tidak sengaja bola yang diterima dari formula itu dari bukan saja. Kemudian saat bola menaik ke dia, dan gaya yang diberikan pada waktu dapat dimainkan. Artinya gaya dapat berbeda. Wah, sebenarnya banyak berapa gaya yang berbeda. Nah, saya tidak tahu gimana dia bisa jadi lebih bijak. Lalunya berarti akan ada gaya yang melakukan kita melakukan kita sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat orang lain berhasil melempar bola ke balik, maka bola akan bergerak. Berada di dalam tidak dalam itu. Oke, ini tadi pertanyaannya. Ya, perhatikan saat bermain berhasil memasukkan bola ke dalam ring. Manakah bola yang akan bergerak? Iya, jadi dia pasti akan jatuh. Walaupun dilempar ke atas, dia pasti akan jatuh ke bawah. Ini menandakan gaya apa ya? Betul, gaya gravitasi. Oke, jadi punya lagu loh tentang gaya. Nah, lagunya ini. Nanti diikuti ya. Oke. Lambung tangan. Gaya merupakan pelajaran apa dorongan. Jika saya dapat mengubahkan pikirannya, sehingga benda bergerak. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Ada gaya atas, gaya gesek dan kotak. Gaya magnet, gaya gravitasi, itulah arti gaya dan macam-macamnya. Bisa dicontoh gaya dalam kehidupan. Gaya merupakan tarikan atas dorongan. Sifat gaya dapat mengubah benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Untuk benda dan arah gerak juga berubah.
Ada gaya otot, gaya gesek dan roda. Saya main gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Mencari contoh gaya dalam kehidupan. Oke ya. Wow. Wow. Ada gaya otot, gaya gesek dan kodrat. Gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Mencari contoh gaya dalam kehidupan. Saya naruh tangan dorongan. Sehingga benda bergerak untuk benda dan arah gerak. Ada gaya otot, gaya gesek dan kodrat. Gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya. Mencari contoh gaya dalam kehidupan. Oke, itu tadi ya. Pengaruh gaya dalam kehidupan. Oke, kalau Bu Dewi punya bola, bolanya diam. Kemudian Bu Dewi melempar bola ke Stella. Jadi pengaruhnya apa ini? Berpindah tempat. Terus selain itu tadi Stella kan diam ketika dilempar. Jadi bergerak. Betul. Terus untuk membuat bola ini bergerak kita butuh gaya apa? Ya, gaya gravitasi. Terus begini sama Stella tadi butuh gaya apa? Gaya gaya apa? Setelah itu gaya gesek. Geseknya antara apa? Antara bola dengan tangannya Bu Dewi ya. Terus selain itu kemudian kayak nendang bola. Nendang bola itu kan jauh ya. Itu pengaruhnya apa ya? Gayanya gimana? Gayanya gimana? Iya, kayak gravitasi. Selain itu, dari benda yang bergerak menjadi diam. Atau sebaliknya dari benda yang berdiam menjadi bergerak. Terus dapat mengubah apa? Arah? Ya, arah benda. Misalnya Bu Dewi mau melempar Tirta. Nah, tiba-tiba bolanya itu ketika ditendang malah menggok ke tempatnya Viola. Kan dapat mengubah arah benda. Ya pernah kan kalian kalau lihat nonton bola, ketika nendangnya kayaknya mau ke gawang, tiba-tiba dia malah kena apa? Tiang gawang. Ya, itu dia dapat mengubah arah benda. Oke, terus kalau ibu kalian itu bikin kue, ya. Bikin kue itu pertamanya dari apa? Dari tepung kan, dari adonan tiba-tiba jadi kue. Berarti apa yang terjadi? Gayanya gimana? Dapat merubah bentuk benda. Ya, tadi bentuk bendanya berupa adonan, terus dirubah menjadi kue. Betul sekali. Oke, tepuk macam-macam gaya. Ya. Magnet. Gravitasi. Ulangi kayaknya belum kompak. Tepuk macam-macam gaya.
Selanjutnya adalah kita akan menyelidiki apa gaya. Tadi kan gaya ada berapa tadi 5 ya. Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya grafik. Nanti masing-masing kelompok ya, itu akan menyelidiki gayanya masing-masing. Ya, nanti kalian kerjakan atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kemudian kerjakan ditempel di kertas ini ya. Oke, bisa dibagiin Mbak Sela. Satu kelompok satu ya. Ya, nanti ditempel kemudian jawabannya bisa ditulis di kertas tersebut. Begitu ya. Jelas? Jelas. Oke. Saya siapa yang mau gaya atas? Gaya atas? Gaya atas siapa ya? Kemarin ayo gaya atas siapa nih yang mau? Oke, gaya atas. Apa? Siapa yang mau gaya pegas? Gaya pegas. Oke. Siapa yang mau gesek? Gaya gesek. Siapa yang mau menyelidiki gaya magnet? Gaya magnet. Berarti yang terakhir menyelidiki gaya grafik tadi. Kalian bisa cari di buku paketnya ya. Ya. Bagi tugas ada yang ngomong, ada yang nempel, ada yang mencari jawaban. Gimana? Iya, ini untuk menjawab nomor ini loh. Nah, tuliskan manfaat gaya gesek lah. Ini manfaatnya adalah contohnya ban. Ban ini kenapa dibuat batik? Apa? Untuk memperbesar gaya gesek, betul. Ya. Oke, nanti pas kita pulang, sebelum pulang perkalian 8. Oke, sudah siap ya? Hafal mesti. Ya, ayo kerjakan. Gimana? Ya, ini dijawab di sini. Jawaban sana ini toh, jawabannya di sini. Ini tulis. Ya. Ya. Nomor 1, nomor 2. Ayo. Harus gantian. Jadi kalian misalnya ini nomor 1, siapa yang mau mencari jawabannya? Kamu lah. Jadi kamu nanti nulis. Yang nomor 2 siapa yang mau cari jawabannya? Ya. Bagi tugas ya. Dalam gimana? Nulisnya? Iya. Gimana nulisnya di sini langsung? Jadi ini ditambah di sini toh. Terus jawabnya ada di sebelah sini. Saya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nomor 3-nya ini. Kemarin kan? Sudah toh? Gimana? Enggak ada, tanpa kertas. Jadi kehabisan kertas. Iya. Bisa ya? Dia ada kertas enggak ya? Oh, ternyata Budi punya kertas, tapi cuma beberapa. Cuma berapa? Enggak baru. Kehabisan. Gimana? Ya, ini nanti buat hiasan boleh. Dibuat hiasannya boleh. Ya, boleh. Tolong pakai ini juga boleh. Ya, waktunya agak cepat ya. Ya. Cepat ya. Ini buat hiasan boleh, buat tulis di sini juga boleh.
Gimana? Santai, santai, santai. Ini untuk, ya, ini untuk itu buat jawab boleh, buat hiasan boleh. Buat nulis jawaban boleh, buat hiasan juga boleh. Gimana? Gimana? Kenapa? Oh, kan setiap kelompok harus bagi tugas ya. Gimana? Oh. Aska mau jawab nomor berapa? Nah, gunting aja. Ayo, mulai untuk menulis jawabannya. Tulisan. Ini buat jawab boleh, buat hiasan boleh. Misalnya ini nomor 1 dari sini. Kedua, ketiga gitu. Oke, nomor 1 pakai ini boleh. Iya, langsung pakai spidol. Oke, jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompok. Taruh di atas gini. Apa? Gimana? Fungsi yang mana? Apa fungsi gaya otot? Oh, ini dah. Boleh langsung ini aja. Di sini langsung set. Pakai spidol juga boleh. Ya, inilah ya nomor 1 tulis. Ini di sini aja biar kalau di sini kan nggak muat. Agak besar-besar tulisannya ya, biar nanti ketika dibaca bisa. Gimana? Ini siapa yang menjawab nomor 1, 2? Jawab nanti jawab, ayo. Oh ini, ya langsung jawab. Gimana? Bingung jawabannya di mana? Tahukah kamu apa ya gaya yang terjadi ketika kamu mengerem sepeda? Gaya gesek ya. Terus kamu cari pengertian dari gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Ingat enggak? Ya, apa itu? Adalah gaya yang terjadi benda saling bergesekan. Iya, kamu bisa tulis di sini, gitu ya, Nggih, betul sekali. Nih, pakai pulpen aja biar cetok. Atau pakai spidol, biar cepat. Langsung aja. Ya, kan udah tahu jawabannya langsung. Ya, pakai itu boleh. Ya, kamu bisa jawab nomor ini. Apa saja faktor yang mempengaruhi gaya gesek? Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Nih, Mas Tirta bisa nulis ini. Apa itu gaya yang mempengaruhi oleh apa? Dia. Nah, ini bisa, ini dipotong aja, Mas. Ya, bisa dipotong.
Ini jam kedua. Jam kedua. Kamu garap nomor A, B, C, D. gimana? Iya. Ini ditulis ya. Kamu tinggal, nah ini tinggal ini ditempel terus bawahnya kasih tulis. Gimana ini? Siapa yang menjawab nomor 1? Dita. Pertanyaannya apa Mbak Dita? Pertanyaannya apa Mbak Dita? Mengapa benda di luar angkasa melayang sedangkan di bumi Iya, mengapa? karena di bumi ada gaya gravitasi. Iya. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi Betul sekali. Atau gaya yang menarik benda ke pusat gravitasi. Lah itu bisa kamu tulis di sini, ya. yang dipotong. Nggak usah sedikit ya. Terus potong lagi. Nah, silakan. Terus kalau Natasha mau jawab nomor berapa? Nomor 2 ya? Yang nomor 2 siapa yang mau menjawab? Masuk Dita semua, ya nanti nilainya yang dapat Dita semua dong. Oh gitu. Ya, oh Dita yang kamu yang nulis, Indah ditulis. Oke, nomor 2, Mbak Natasha. Pertanyaannya apa Mbak Natasha? Iya, apa saja faktor yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh dan akibat gaya gravitasi? Bisa dilihat di bukunya. Ya, nggak usah dipetak. Yang ditulis agak besar-besar nulisnya. Ini gaya gravitasi nih. Pengaruhnya apa ya? Kemarin kan udah praktek toh. Apa ya? Kalau benda gravitasi. Gimana? Nih. Apa? Yang mempengaruhi apa berarti? Faktor yang mempengaruhi benda saat gravitasi adalah hambatan udara yang menghambat gerakan benda sama luas permukaan benda. Misalnya ini kalau jatuhin apa? Kertas sama jatuhin gunting. Ketika dijatuhin begini, yang jatuh duluan yang mana? Gunting. Nah, berarti apa faktornya? Luas? Ya, luas permukaan benda. Semakin luas permukaan bendanya, maka semakin apa? Ya, semakin besar hambatan udaranya saat jatuh, maka dia akan lebih cepat, ya akan lebih lambat jatuh. Betul sekali. Lah ini ditulis, bisa ditulis Mbak. Ini ya. Gimana? Yang ini ya, agak besar-besar tulisannya Mbak Yu. Biar nanti pas presentasi tulisannya kelihatan gitu ya. Oke, nomor 2 siapa yang mau jawab nih? Oh Alivia, bagaimana nih Alivia pertanyaannya? Kayak aneh. Ya, jawab nomor 2 Alivia. Sama Alvino bisa dibantu. Alvina bisa bantu Alivia. Bisa berdiri di samping Mbak Alivia, Mas Alvino. Nah, apa pertanyaannya? Ya, bagaimana cara kerja
Benda elastis yang menghasilkan gaya apa, gas? Nah ya, menarik ketapa. Jadi gaya elastisnya gimana? Wah, dia akan meregang, kemudian akan kembali seperti semula. Betul. Ini ada enggak ya? Ada. Kemarin kan udah praktek ya. Nah ini kita nih. Benda elastis akan apa? Memanjang jika diberi gaya dan akan kembali seperti semula. Iya, ini ya. Ya, ampol. Ya. Nah, gimana? Ya, sebutkan sifat-sifat magnet. Iya, sebutkan sifat-sifat magnet. Apa sifatnya? Dia selalu menarik apa? Benda-benda. Iya, betul. Dia selalu menarik benda-benda logam. Kemudian apa lagi? Apa? Iya, benda tertentu kan logam tadi. Jadi hanya menarik benda-benda logam. Terus apa lagi? Ya, dapat menembus benda tertentu. Kalian pernah main magnet? Ada yang bawa magnet enggak? Enggak. Magnet itu kan misalnya kamu taruh di bawah sama di atas gitu, dia bisa bergerak-gerak gini lah. Nah, dia bisa menembus benda tipis. Dia terus dia punya apa kemarin? Punya kutub, betul. Nah, itu udah. Dia kutub apa? Betul sekali, kutub utara dan kutub selatan. Ya, kenapa ya? Iya. Iya. Nanti ini ya orang ini ya, balik ya. Ayo lanjut. Gimana? Cariin. Gak ketemu. Oh bisa enggak orang jentet samping nasihat. Nah, samping nasihat. Enggak usah pakai kursi. Itu biar di situ aja, orangnya aja yang pindah. Ketemu Mas? Ketemu. Ayo, kok ini belum ada yang nulis sama sekali jawabannya? Oh itu, yang nomor 2? Apa saja? Oh nomor 2, nomor 1? Belum. Nomor 1, kamu nggak jawab? Jawabannya adalah, tahukah kamu gaya apa yang terjadi ketika mobil didorong? Gaya apa berarti? Gaya dorong, betul. Gaya dorong membutuhkan apa? Iya, membutuhkan gaya otot. Apa itu gaya otot? Itu enggak ada. Kemarin aja lu. Apa itu gaya otot? Gaya yang dihasilkan? Kok magnet? Gaya otot kak manusia, betul. Gaya yang dihasilkan oleh manusia. Apakah hanya manusia? Oh, hewan juga bisa. Contohnya apa, Mas? Contohnya adalah nih. Ya. Nah, inilah jawabannya. Nih. Kertas.
Dalam apa? Kenapa? Iya, di bawahnya tulis ini. Gitu ya. Bisa minta untuk jawab nomor 2. Iya, dipotong. Gak mau dipotong apa enggak? Potong atau diteruske? Biar bisa kerjanya cepat ya. Aja ya. Biar Mas Anska mengerjakan nomor 2. Nomor 1. Benar. Iya, iya, betul sekali. Tulisannya mau pakai anu Kak. Oh, ada juga berundung berarti. Ya, sama ini juga dikasih. Apa? Siapa? Sandalnya kenapa? Kenapa bisa ada geser? Sama itu tadi, tapi cuma bedanya motif pada sepatu dan sandal. Gitu. Ditulis. Kenapa Natasha kepalanya kok diturunin? Kenapa kepalamu kok diturunin? Oh, ya. Ini nomor berapa kamu? Nomor 2 siapa yang ngerjain? Ayo kan tulis. Ditulis Mbak Iu. Tulis, ayo ditulis. Agak besar-besar ya nulisnya ya, betul-betul. Ya. Oke, kamu bisa nantal ini. Ini kamu bisa kerja sama Juli. Nih, ya. Ya, undang. Tinggal ditulis, ayo toh. Terserah. Ayo, sebentar lagi. Bisa agak lebih cepat? Ya. Jangan lupa kasih nama kelompoknya. Ya. Udah ketemu. Nggak usah pakai. Ini kan untuk yang nomor 3. Oh. Ini semua itu untuk jawab pertanyaan nomor 3. Ini dikasih keterangan. Iya. Ini pertanyaan nomor 2. Mengapa magnet? Kita sifat magnet. Magnet mempunyai ini nomor 3. Terhadap logam gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kan ada banyak. Kok kamu nyebutinnya 2? Ada banyak tadi ya? Iya. Nah, sebutin semuanya dong, biar lengkap. Ya, biar lengkap. Ya, ditulis. Lanjutin. Ditambahin lagi. Nah, tambah lagi ya. Itu kan banyak toh sifatnya toh. Nah, punya 2. Kutub apa?
Iya, kutub utara dan kutub selatan. Betul sekali. Sama ini ya, jangan lupa gaya tariknya. Dalam apa? Itu namanya mau pengangkut barang rosok. Barang rosok yang terbuat dari rosok logam. Kok bukan hapus ini kan lanjutin aja. Jadi kan nanti gini dulu, sambung nih kan B, berarti kamu sekarang C. Itu sambung, nggak usah dihapus. Nanti gini aja, nanti C, B, C gitu. Sambung. Tapi kamu tulis dulu baru sambung. Mana Mbak Sela? Mana Mas Tirta? Itu namanya apa itu? Rem. Rem pada mobil. Ya, rem pada mobil. Apakah hanya mobil tak yang punya rem? Enggak, apa lagi? Ada sepeda, ada motor. Ya, betul. Nah, ada bis, betul. Kamu tulis nama kelompokmu, nanti kita... Oh, udah. Ya. Udah, masa 2 ya? Gimana? Tadi pengertian kayak apa sudah kamu tulis belum? Mana? Oh iya, betul sekali. Ayo, siapa yang sudah selesai? Bisa maju ke depan. Untuk presentasi, yuk. Ayo 5 menit lagi ya. Yuk. Ayo 5 menit lagi ya. Kelompoknya Adi sudah selesai. Oke. Kelompoknya Sela? Ya. Kelompoknya Franda, Kak? Ya, ayo agak cepat hasilnya. Rumah Dwi, ayo selesai belum? Ya. Ya.
Ayo, 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 lebih cepat, lebih cepat. Ayo, yuk, ayo, ya, ayo. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, kelompok siapa yang mau maju? Oke, kelompoknya Mas Agrisem dengan Sela dan bisa minta solasinya. Yuk sini yuk. Oke, sini. Siapa yang mau ngomong? Biar cepat ke atas. Biar cepat ya. Oke. Agak lebih banter, Mbak. Lebih keras lagi. Gaya gesek. Jatuh. Bentar. Lebih banter ya. Tahukah kamu apa gaya terjadi ketika kamu mengerem sepeda? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bergesekan. Ya, kemudian Apa saja faktor yang mengaruhi gaya gesek? oke. Gaya gesek dipengaruhi oleh besar atau lincihnya permukaan, B. besarnya atau kecilnya luas permukaan, C. berat atau ringan suatu benda-benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Tuliskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Ini ban, alat atau motif ban untuk memperbesar gaya gesek. Ya, apa lagi? Ini sandal, motif sandal untuk memperbesar gaya gesek. Motif rem mobil untuk memperbesar gaya gesek. Motif sepatu untuk memperbesar gaya gesek. Oke, ini tadi kan ada gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan. Kalau benda itu kasar, gaya geseknya bagaimana? Besar atau kecil kalau bendanya kasar? Kecil, Besar atau kecil? besar. Besar kan jadi seret ya. Kalau bendanya licin bagaimana? Gaya geseknya akan kecil, jadi mudah terpeleset. Nah, jadi kenapa kamu bisa kepleset? Itu karena permukaan benda yang bergesekan itu kecil atau licin. Ya, makanya di sepatu, sendal, sama ban itu dibuat motif ini supaya gaya geseknya semakin besar sehingga tidak mudah untuk Kepleset. terpleset atau jatuh. Oke teman-teman. Oke, kelompok siapa lagi nih?
kelompok siapa lagi? Oke, Mbak Adis. Bentar. Oh, susah ya. Ini siapa nanti yang mau presentasi? Aku, Adi sama Alivia. Oke. Mana? Ya. Oke. Ya. Hai teman-teman. Tahukah kamu kayak apa yang terjadi ketika bermain trampolin atau karet? Benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuk semua geletan setelah diberi gaya. Bagaimana cara kerja benda elastis menghasilkan gaya pegas? Benda elastis memanjang jika diberi gaya tarik. Jika dilepas, maka benda ini akan memberikan dorongan. Tuliskan manfaat gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Gaya pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Nama pengertian. Gaya pegas adalah gaya yang timbul dari sifat elastis. Oke, jadi apa tadi gaya pegas? Gaya pegas benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuk semula setelah diberi gaya. Oke, jadi contoh dari benda elastis itu apa aja? Trampolin, kasur tidur, seperti bed, kemudian kok mengantar, kok busur, ketapel. Oke, kamu pernah main ketapel? Pernah. Semakin kamu tarik ketapelnya, maka lemparannya maka semakin semakin iya, betul, semakin jauh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Begini loh. Komunikasi. Oh iya. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa? Kelompoknya Salsa, ayo sini. Ini tak singkirin dulu. Kertasnya. Ini nanti siapa yang mau jawab? Kamu pertanyaannya, kamu jawabannya. Nanti yang keras ya. Baik teman-teman. Hah? Nggak usah mau sama temennya sendiri. Ya. Hai teman-teman. Saya dari kelompok 1. Nama kelompok Salsa, Franda, Avita, Aska. Kita akan menunjukkan menyelidiki gaya otot. Nomor 1. Tahukah kamu gaya apa yang terjadi ketika mobil didorong? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan dengan menggunakan otot pada tubuh mereka. Nomor 2. Apa sajakah fungsi gaya? Fungsi utama gaya adalah untuk membuat benda bergerak dan berpindah dari satu
tempat ke tempat lain. Gaya otot lebih menggunakan kekuatan otot untuk gaya benda yang diam. Jika diberikan gaya otot dapat memberikan percepatan. Gaya otot juga dapat menambah kecepatan maupun memperlambat kecepatan benda bergerak. Ketiga, tuliskan kegiatan yang menggunakan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Otot hewan, kuda mendorong delman. Otot manusia mendorong mobil. Anak sedang membawa troli. Bapak dikirim ke pos. Sedang mengemudi delman. Sedang berolahraga. Terima kasih. Saya mau tanya dulu. Kak, gaya otot itu supaya kuat kalian butuh apa sih? Butuh Ya, otot manusia biar kuat kamu butuh apa? Biar kamu kuat angkat biar kamu kuat mendorong meja, angkat meja, gitu. Ya, biar otot apa? Makanan. Untuk makanan ya, gimana kalau kamu nggak makan? Lemes tuh. Ya, kuat nggak angkat meja? Enggak. Jadi gaya otot itu membutuhkan makanan, ya, supaya otot itu kuat untuk berolahraga. ya bekerja, makan, olahraga, narik, ya. Itu. Selanjutnya, kelompoknya siapa yang mau maju ya? Ini siapa yang mau presentasi? Berdua. Yang jawab pertanyaan siapa? Yang jawab pertanyaan. Putri, Numa, Iklimatul. Kok? Biasanya Putri. Oh, iya. Bu Dewi tahunya Iklimatul. Kalau saya tahu nggak? Yang. Siapa yang jawab? Apa sih? Hai teman-teman. Saya dan kelompok saya akan menyelidiki gaya magnet. Yang pertama, benda apa saja yang dapat ditarik magnet? 1. Ujung gunting. 2. Penggaris besi. 3. Jarum besi. 4. Meniti. Dan 5. paku. Gambarnya adalah gunting. Yang kedua, mengapa magnet dapat menarik benda logam? Karena magnet mempunyai dua kutub, adalah kutub utara dan kutub selatan. Ini dia gambarnya adalah mobil pengangkat rosok logam. Ketiga, sebutkan sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. A. Magnet mempunyai kekuatan gaya tarik pada benda logam. B. Gaya magnet dapat menembus benda tertentu atau logam. C. Magnet mempunyai dua kutub. Yang pertama ada kutub utara, kutub selatan. Gaya tarik magnet. 4. Tuliskan manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. A. Pada bel listrik, magnet dimanfaatkan untuk menggerakkan pemukul lonceng. B. Pada kompas, magnet dimanfaatkan sebagai petunjuk arah utara dan selatan. C. Pada pintu kipas, magnet dimanfaatkan supaya pintu dapat tertutup dengan rapat. Ini gambarnya. Yang pertama ada kompas, kedua ada saklar lampu. Oke, itu tadi adalah gaya magnet. Ternyata magnet itu ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Jadi kalau ada magnet, kalau kutubnya sama, itu dia akan bagaimana? Saling tolak menolak. Ya, saling tolak menolak. Kalau kutubnya berbeda, Akan tarik menarik. akan tarik menarik. Tarik. Jadi ini adalah salah satu
macam-macam dari manfaat di gaya mak. Nah, Kelompoknya Iklimatul dan Nabiha. Topok satu, topok cinta. Cinta juga. Oke, kelompok terakhir bisa maju ke depan. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, sebentar. Pindah dulu sini ya. Siapa yang mau menjawab? Yang mau baca soalnya? Ya. Oke. hai teman-teman. Hari ini kami kelompok 5 menyelidiki tentang gaya gravitasi. Mengapa benda di luar angkasa melayang sedangkan di bumi tidak? Nomor 1, karena di bumi ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Atau gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda ke pusat gravitasi. Nomor 2, apa saja faktor yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh akibat gaya gravitasi? Hambatan udara yang menghambat gerakan benda. Luas permukaan benda semakin luas, bentuk permukaan akan lebih besar hambatan udara saat jatuh. Nomor 3, manfaat gaya gravitasi sehari-hari. Orang terjun payung, satelit komunikasi, buah apel terjatuh, air dituangkan ke gelas, air terjun, nama kelompok karena Nasya Anindita. Oke, itu adalah tentang gaya gravitasi. Apa yang terjadi kalau nggak ada gaya gravitasi ya? Semua manusia akan melayang Iya, semua iya. dan benda. Ya, jadi kalau kamu misalnya lempar sesuatu ke atas, dia pasti akan jatuh. Ya, contohnya lagi kalau ini minum air, nuangin air, dia akan turun ke Gelas. gelas. Air selalu mengalir ke bawah. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Dan Anindita. Tepuk satu, tepuk dua. Oke, kita bikin dulu. Semuanya berdiri. Oke. Pada hari ini naik dengan di muka sambil kak bersedia mengendarai kuda baik jalannya tuping taktik tuping taktik tuping taktik tuping taktik tuping tak suara sepatu kuda tuping taktik tuping taktik tuping taktik tuping taktik tuping tak suara sepatu kuda. Oke, tadi kita sudah belajar tentang gaya ya. Ada apa tadi? Gaya gesek. Contohnya pas kita pakai sepatu. Coba lihat sepatu kalian.
Nah, bawahnya itu pasti ada batikannya ya, ada motifnya. Itu supaya apa? Supaya tidak, iya, supaya tidak terpleset, supaya gaya geseknya semakin besar, semakin kuat. Kemudian ada gaya otot. Kalau kita mau ngangkat meja, ngangkat kursi begini, kita butuh gaya otot. Supaya ototnya kuat, kita butuh apa? Iya, butuh makan biar tidak lemes ya. Oke, kemudian ada gaya magnet. Contohnya ada di ujung gunting. Ternyata ujung gunting kalian itu ada gaya magnetnya loh. Ya, di ujungnya sini ketika apa ibumu ketika nyari jarum di bawah bingung caranya pakai aja ujung gunting ini, dia pasti akan nempel mencari jarum ya yang jatuh. Kemudian ada gaya pegas ya, ini ada gaya pegas. Contohnya ada nih, kalian pernah main trampolin ya, main trampolin. Terus ini motor, di motor itu ada shock breaker. Kenapa harus ada shock breaker? Ya, biar apa? Betul, mentul-mentul. Nah, orang yang shock breaker nanti kamu pas naik motor, iya, jadi sakit ya. Kemudian ada ini spring bed, di rumah ada spring bed di rumah. Ada. Kamu pernah, kalau spring bed itu kan ketika duduk dia pasti akan mentel-mentel ya. Nah, kemudian gaya gravitasi. Contohnya ini ada air terjun. Ya, air itu selalu mengalir kemana? Ke bawah ya. Benda yang jatuh dia pasti akan jatuh ke bawah. Terus ternyata di bumi itu para ilmuwan itu meluncurkan sebuah satelit di luar angkasa. Nah, ya satelit komunikasi buatan manusia untuk apa? Untuk komunikasi ini supaya kamu bisa telepon. Kalau nggak ada kamu nanti nggak bisa teleponan, nggak bisa internetan ya. Ini terjun payung, dia pasti akan jatuh ke bawah. Oke, Bu Dewi punya kuis, dijawab ya. Oke. Nah, mana ya? Dua, satu, mulai. Mau nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Ya, bagaimanakah cara mengerjakan gesek? Yang pertama, memberikan motif pada ban. Sama memberikan roda. Yang memperbesar yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? B atau A? Kita coba yang B. Ternyata yang benar adalah betul. Nomor berapa lagi? Ya, oke, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Apa yang terjadi? Ya, saya nomor 3. Kenapa ini? Kepleset, betul, jatuh. Yang keempat. Iya, gravitasi. Terus nomor 5. Apa B? Dapat merubah bentuk benda ya. Ya, sekarang yang 6. Ya, betul. Nomor 7.
Apa? Iya. Betul. Lalu lihat tengah. Lihat tengah. Sembilan. Menangkap bola. Lihat tengah. Ya, jadi bendanya bergerak jadi diam, kan ditangkap. 10 yang terakhir. Oke. Benar semua ya. Jeng jeng jeng. Nah, itu tadi adalah dari kita dapat 10. Skornya 10 semuanya betul. Itu tadi adalah pengaruh gaya terhadap benda. Oke. Dapat 1, dapat 2, dapat 3. Oke, demikianlah pelajaran pada hari ini ya. Besok kita bertemu lagi untuk mempelajari kegiatan yang lebih menyenangkan lagi. Semangat untuk belajar. Oke, kita boleh terkemas-kemas dulu. Oke, bisa dipimpin. Ya, bisa dipimpin doa sama Sela, karena tadi kelompok Sela yang pertama. Ayo pimpin doa Mbak Sela. Ya. Ya, oke, ya. Ayo pimpin doa Mbak Sela. Oke, ini biar di sini dulu ya, nanti kalian bisa baca lagi besok lagi, oke? Oke, antara kelompok yang pertama dulu, yang boleh pulang. Sweet. Ya. 16, 12, berkalian 6. 6 dan 8. Ya. Oke, kelompok 2 tadi yang ini ya, salah. Ya, ayo.
Oh ya, kembali ya, sini kamu. Ya, bang ke sini. Lupa Bu Dewi. Oke. Salam. Ya. Oke. Ya. 16. 16. Ya. Ya. Siapa tadi kelompoknya sini ya? 8 dan 6. 6. 16. Ya. Yes. Oke. Oke. Berapa? 80, sip. 8 kali 4. Belantar, oke. Oke. 16. Oke. Assalamualaikum. 8 kali 4. 8 kali 4. 30. Banyakkan. 32. Oke.